Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini di siang ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan. Bukti Allah menginginkan kita kebaikan adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk semangat dalam mempelajari agama Allah, semangat dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, semangat dalam tafaqquh fiddin. Semoga kita terus istiqomah sehingga benar-benar kita, keluarga kita, dan seluruh keluarga besar kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang memang digandari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu keberhasilan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya menjadi doa, menjadi aktivis-aktivis dakwah, menjadi juru dakwah yang berhasil menyelamatkan umat manusia dari beragam kesesatan menuju kepada hidayah Allah, adalah di antara kuncinya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mentarbiyah para sahabatnya, mentarbiyah kaum muslimin pada zaman itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh, menjadi pribadi-pribadi yang saleh, untuk menjadikan mereka pribadi yang saleh. Rasulullah SAW mentarbiyah mereka dengan mendekatkan mereka kepada Allah, menanamkan cinta kepada Allah, membangun kemuliaan spiritual, kekuatan iman, dan kemudian keimanan itu tidak hanya berhenti di hati, berhenti di dada, tetapi mereka menerjemahkan keimanan itu dalam bentuk amal saleh, sehingga tampillah mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh berjalan di muka bumi ini, menjadi orang-orang yang semangat dalam melakukan kebaikan dan semangat melakukan perbaikan. Dan sejarah mencatat kemudian terjadilah perubahan dalam kehidupan umat manusia. Dan pengaruh dari perubahan itu, alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mendidik dirinya, anaknya, keluarga besarnya, masyarakatnya, para sahabat waktu itu menjadi pribadi yang saleh? Karena pribadi yang saleh adalah pribadi yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya, karena mendapatkan kemuliaan, tempat terhormat di sisi Allah, maka pada gilirannya memiliki multi efek. Apa efeknya? Adalah memiliki efek dan dampak yang positif bagi kehidupan keluarganya, bagi kehidupan sosial masyarakatnya, dan tentu kemudian memiliki dampak positif bagi seluruh aktivitasnya.
kegiatannya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Apa bentuk kemuliaan dan keistimewaan yang berhak diterima oleh hamba-hamba yang saleh, orang-orang yang saleh, sehingga kita pun juga harus berjuang mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, keluarga besar kita untuk menjadi orang-orang yang saleh. Yang pertama, ayat yang tadi saya baca, ayat 105 dalam surat Al-Anbiya, menjelaskan dengan sangat gamblang sebuah isyarat, sebuah berita gembira yang pantas untuk diterima hamba-hamba Allah yang saleh, yang menjalin keharmonisan hubungan yang baik dengan Allah, dan kemudian menerjemahkan keimanan itu dalam bentuk kesehariannya, amal solehnya, akhlak mulianya, dan semangat dalam menularkan kebaikan ini kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fis-zabur min ba'di dzikr." Dan sungguh kami telah tulis, Allah telah tetapkan, dan ketetapan Allah ini tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Fis-zabur, di dalam kitab sucinya, min ba'di dzikr, setelah ditulis. Menurut sebagian ulama di Lauhul Mahfuz atau dalam kitab suci yang lain. Apa bentuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu? Annal arda yarithuha 'ibadiyas salihun. Bahwa bumi Allah hanya akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh, kata Allah. Apa artinya? Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa tinggi derajat orang yang saleh di sisi Allah, sehingga hanya mereka yang berhak untuk diwariskan kepada mereka bumi Allah. Para ulama tafsir ketika menyinggung ayat ini, ada yang menyampaikan bahwa ada yang menafsirkan al-ard di situ ardul jannah, bumi surga. Ada yang menafsirkan ardul Makkah, bumi Makkah. Ada yang menafsirkan bumi secara umum, dunia dan akhirat. Artinya perbedaan ini masuk pada perbedaan yang variatif, tidak kontradiktif. Karena itu ini bisa mencakup, mewarisi bumi Allah yang ada di dunia, dan kemudian juga mewarisi surga Allah. Mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa al-mirathah itu? Al-mirathah, pewarisan di sini maksudnya adalah memakmurkan bumi Allah, memberdayakan bumi Allah ini untuk digunakan dengan semaksimal mungkin dalam rangka taat kepada Allah. Makanya Allah membatasi hanya diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Sebab kalau hamba-hamba Allah yang tidak saleh, maka dia akan banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Ini artinya bahwa karakter hamba Allah yang saleh tidak akan pernah melakukan kecuali untuk kesalehan, untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan masyarakatnya, kebaikan bangsa dan negara. Dan ini seiring dengan ini juga banyak ayat-ayat yang mensupport, mendukung betapa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mentakyid, akan mengokohkan orang-orang yang saleh untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi ini dengan ketaatan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu bil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah menjanjikan kami akan tolong hamba-hambanya, orang-orang yang menolong para rasul kami. Kami akan menolong para rasul kami, kata Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan hamba-hambanya yang saleh dipastikan akan mendapatkan ta'yid, dukungan, support dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu yang seperti ini pasti akan datang. Bahwa sekarang misalnya kita lihat ya, bagaimana kemudian seakan yang dominan adalah bukan orang yang soleh yang mengelola bumi ini. Itu kelihatannya. Nah, dulu telah terbukti bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat berhasil memimpin dunia. Dan kemudian pasti kita yakin, seyakin-yakinnya, sebagaimana banyak berita gembira dalam Al-Quran dan khusus Nabawiyah, bahwa al-mustaqbal lihadi, pada akhirnya masa depan akan kembali kepada kejayaan umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu di sini mengapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mendidik, mentarbiyah para sahabatnya untuk menjadi du'a salihin, menjadi aktivis-aktivis dakwah yang saleh, orang-orang yang saleh, yang semangat dalam melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Kemudian apa? Kita pun juga harus sungguh-sungguh menjadi orang yang saleh. Anak-anak kita, keluarga besar kita, harus kita pastikan sungguh-sungguh kita didik menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Seluruh pengorbanan waktu kita, tenaga kita, harta kita, hendaknya dipastikan semuanya pada akhirnya menghantarkan keluarga besar kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Mengapa? Yang kedua, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, orang yang saleh didoakan oleh miliaran umat Islam di seluruh dunia, mendapatkan aliran doa yang tidak pernah berkeputusan. Orang yang saleh mendapatkan tempat fi qulubil muslimina fi kulli makan, di hati kaum muslimin di seluruh dunia. Apa buktinya? Buktinya setiap kali seorang muslim sholat, siapapun dia, dimanapun dia, senantiasa mendoakan orang-orang yang soleh. Yaitu diantaranya dalam bacaan doa zikir kita, di tasyahud dalam sholat kita berdoa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di antara doa tasyahud yang selalu dibaca adalah doa ini, assalamu alayna, semoga keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan semoga keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Tidak dibatasi hamba Allah saleh yang ada di Indonesia saja, tidak dibatasi hamba Allah yang saleh yang ada di Amerika saja, tidak dibatasi hamba Allah yang saleh yang ada di Timur Tengah saja, tidak, tetapi disebut secara mutlak tanpa ada pembatasan, menunjukkan bahwa dimanapun ada hamba Allah yang saleh selalu mendapatkan aliran doa dari miliaran umat Islam. Mengapa miliaran umat Islam? Karena sekarang bumi ini dihuni oleh hampir 6 miliar umat manusia, dan konon jumlah kaum muslimin hampir 2 miliar, 1,5 miliar lebih. Dan kalau setiap muslim sholat dalam tasyahudnya selalu membaca ini, berarti dia didoakan oleh sekian banyak umat Islam di seluruh dunia. Alangkah mulianya, alangkah bahagianya seseorang yang mendapatkan support doa dari sekian banyak kaum muslim di seluruh dunia. Dan itu hanya akan didapat bagi orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu disinilah penting kita terus secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesolehan kita. Karena di zaman seperti sekarang ini, kesolehan itu juga sesuatu yang mahal. Karena soleh itu berarti identik dengan kedekatan hubungan dengan Allah. Soleh itu ditunjukkan dengan semangat dalam melaksanakan sholat. Sholat itu ditunjukkan dengan kedekatannya dengan rumah Allah. Sholat itu ditunjukkan dengan kejujuran, ditunjukkan dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kesolehan itu juga ditunjukkan dengan keharmonisan dan keakraban hubungan dengan ayat-ayat Allah, dan seluruh hal-hal yang positif, nilai-nilai yang baik menurut agama kita diamalkan, maka itulah orang yang soleh.
Dan kita tahu bahwa ingat sesungguhnya inna thariqas shalah laisa mafrushan bisuhul utud. Sesungguhnya jalan kesolehan itu bukanlah jalan yang bertaburan dengan bunga-bunga dan uangnya, tetapi jalan yang panjang, berliku, dan memerlukan nafas yang panjang, sehingga terus diperlukan kesungguhan kita secara berkesinambungan. Godaan, ujian, tribulasi yang bisa menjerumuskan kita dari kesolehan ini juga tidak sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita memahami keuntungan orang yang soleh seperti itu, maka sesungguhnya kesolehan itu sebuah keniscayaan dan keharusan. Jika jujur kita benar-benar berharap menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, dia bukan pilihan. Jangan sampai pernah mengatakan bahwa soleh adalah pilihan, sama sekali tidak. Tetapi ia sebuah keniscayaan, keharusan yang harus kita tinggi. Mendidik anak-anak kita menjadi orang yang soleh, anak yang soleh dan soleh adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Mendidik masyarakat kita menjadi masyarakat yang soleh juga sebuah keharusan. Buktinya orang yang soleh dekat dengan Allah, kemudian mendapatkan doa dari kaum muslimin. Dan yang ketiga, lebih daripada itu juga, ternyata juga mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah. Orang yang soleh didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Dan bapak-bapak ibu rahimahullah, Allah mensifati malaikat-malaikatnya alladzina la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah maksiat atas perintah Allah. Dan ketika malaikat berdoa untuk hamba-hamba yang soleh, itu sebuah indikasi kebaikan dan menghantarkan kepada hamba Allah yang soleh itu kepada kebahagiaan. Karena kedekatan malaikat dengan orang yang soleh itu berarti membawa rahmat, membawa keberkahan bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Karena itu, ketika kita membaca kemuliaan malam Lailatul Qadar, di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya malaikat-malaikat Allah. Tanazzalul malaikatu war-ruh, karena turunnya malaikat kemudian dekat dengan hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu pertanda baik. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir, surat ke-40 atau surat Al-Mu'min, nama lain dari surat Ghafir, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan tentang doa malaikat bagi orang-orang yang saleh. Malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Rabbana, wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka orang beriman itu ke dalam surga Aden sebagaimana yang telah Kau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan masukkan bersama dengan mereka ke dalam surga itu orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, istri-istri mereka atau suami-suami mereka, pasangan mereka, dan anak cucu mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Al-Aziz, Maha kuat, Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa man shalaha min abaihim. Berarti kalau tidak soleh tidak didoakan oleh malaikat, karena malaikat hanya mendoakan orang yang soleh agar mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira yang luar biasa. Inilah yang tadi saya katakan, menjadi orang yang soleh itu bukan opsi, bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Kalau jujur kita benar-benar memang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan berdakwah, memperbaiki umat ini tidak akan bisa selesai tanpa kesolehan. Kesolehan yang kita tampilkan itulah yang memiliki daya pikat magnet yang luar biasa bagi sebuah perubahan, baik perubahan dalam
semangat, dan kita pun juga harus bersungguh-sungguh mendidik para sahabat yang menjadi doa salihin, dai yang saleh, dan kita pun juga harus bersungguh-sungguh menjadi orang yang saleh. Kita pastikan semua aktivitas kegiatan kita, kesibukan kita pada akhirnya menghantarkan kita menjadi pribadi yang saleh. Yang keempat, Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, innal abda saleh, sesungguhnya orang tua yang saleh. Dalam kehidupan keluarga ada orang tua, ada anak. Dan ketahuilah sesungguhnya ketika kita menjadi orang tua yang saleh, ternyata kesolehan orang tua itu dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat bagi anak cucunya. Bagaimana memberikan manfaat di dunia? Memberikan manfaat di dunia, kesolehan orang tua bisa menjadi salah satu cara Allah untuk menjaga dunia anak-anak kita, untuk melindungi anak-anak kita dari mara bahaya, untuk mengamankan anak-anak kita. Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, bukankah tidak ada yang mampu di antara kita memantau, memonitor, memurokobai anak kita 24 jam? Kita tidak akan pernah mampu terus memonitor anak kita 24 jam. Ada saatnya kita kerja, kemudian ada saatnya mungkin keluar kota, kemudian pada saat yang sama ada kalanya anak kita sudah besar sehingga meninggalkan kita untuk kuliah atau bekerja dan seterusnya. Nah, pada saat itu apa yang kita minta kepada Allah? Bukankah kita selalu berdoa agar anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan di antara yang menjadikan Allah melindungi anak-anak kita, kepentingan dunia anak-anak kita, di antaranya adalah kesolehan orang tua. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita di antaranya dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, surat ke-20, ya, ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, tentang kisah Nabi Musa bersama dengan Khidir ketika keduanya, ya, meminta pertolongan masuk ke suatu kaum, kemudian meminta perlindungan, minta jamuan, kemudian ditolak oleh kaumnya. Pada saat itu keduanya kemudian berlindung di sebuah tempat, ada bangunan tembok yang kemudian mau roboh. Dan apa yang dilakukan oleh Khidir menurut banyak dari riwayat tafsir, namanya Khidir alaihissalam, pada saat itu ditegakkan oleh Khidir alaihissalam, diluruskan, disempurnakan tembok yang mau roboh itu. Kemudian Allah menyampaikan penjelasan tentang takwil daripada mengapa ditegakkan tembok itu. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa amal jidar fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah. Ada tembok tadi itu adalah milik kedua anak yatim yang ada di kota itu. Dan di bawah tembok itu ada kanzul lahuma, ada harta pusaka yang ditinggalkan untuk kedua anak yatim. Maklum bapak-bapak, saudara sekalian, pada zaman dahulu belum ada bank, sehingga orang bisa menitipkan, menyimpan harta pusakanya. Di antara cara zaman dahulu menyimpan harta pusaka ditanam. Dan tembok ini kalau dibiarkan roboh, boleh jadi akan terlihat harta pusaka yang ada di bawahnya, dan kemudian bisa menjadi sasaran penjarahan masyarakat. Oleh karena itu Allah mengamankan harta kedua anak yatim ini. Allah melindungi harta kedua anak yatim ini, dilindungi dunia kedua anak yatim ini. Kenapa? Allah sampaikan wa kana abuhuma shalih, karena ayah dari keduanya dahulu adalah ayah yang saleh. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan di antaranya ada yang mengatakan bukan ayah kandung langsung, konon ayah yang ketujuh, kakek yang ketujuh. Bayangkan kalau kakek yang ketujuh soleh saja dapat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan anak cucunya, cicit yang ketujuh misalnya, bagaimana dengan orang tua langsung yang soleh?
Disinilah Bapak-bapak Ibu penting bahwa kesolehan kita sebagai orang tua sebuah keharusan. Kalau jujur, kita benar-benar mengharapkan anak kita menjadi orang yang bahagia, anak yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk kebaikan dunia anak kita, caranya kita harus menjadi orang soleh. Dengan kesolehan itu Allah melindungi dari mara bahaya. Sekarang ini luar biasa dahsyat lingkungan kehidupan sekarang ini. Banyak hal yang orang tua tidak pernah ajarkan, tetapi anak kita sudah mendapatkan lebih daripada apa yang kita ketahui. Bisa dari temannya. Kalau itu kebaikan, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau keburukan, berbahaya. Belum lagi dengan narkoba, miras dan seterusnya yang luar biasa dahsyat menyerang kita di mana-mana. Bukan hanya di kota, bahkan sampai di desa-desa sudah mulai diserang dengan penyakit-penyakit ini. Maka tidak ada pilihan lain selain kita terus meningkatkan kesolehan kita. Mudah-mudahan dengan kesolehan itu dapat melindungi anak-anak. Oleh karena itu ada seorang ulama besar namanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Beliau Sayyid Tabi'in, pemimpin dari ulama generasi tabi'in. Minal fuqaha as-sab'a fi Madinah, termasuk ulama fikih. 7 ulama fikih dari generasi tabi'in di Madinah yang diburu oleh ribuan ulama pada zaman itu. Kalau memimpin para tabi'in berarti guru beliau adalah sahabat. Apa beliau pernah mengatakan kepada anaknya begini? Dan saya kira ucapan yang sama juga harus kita katakan kepada anak-anak kita. Ucapan yang sama kita katakan kepada keluarga kita. Kata beliau, ya bunai, wahai anakku, la zidanna fi sholati min ajli. Wahai anakku, sungguh aku akan tambah sholatku, aku akan tingkatkan ibadahku min ajli, untuk kebaikan dirimu, untuk kepentinganmu. Kalau anak kita lagi studi, untuk kepentingan studi kuliah. Kalau anak kita lagi bekerja, untuk kepentingan pekerjaan. Kalau anak kita baru berumah tangga, untuk kebaikan rumah tangga. Kalau anak kita dalam ada urusan yang ingin memohon kemudahan Allah, kita katakan untuk kemudahan urusan. Roja'an an ahfadhu fika, kata beliau. Aku berharap dengan bertambahnya sholatku, mudah-mudahan aku bisa menjagamu dengan turunnya pertolongan Allah, sehingga engkau senantiasa dilindungi Allah dari keburukan, dilindungi Allah dari mara bahaya, termasuk juga mendapatkan keselamatan di akhirat. Inilah Bapak Ibu rahimahullah. Makanya Sa'id bin Musayyib itu seorang ulama yang luar biasa. Selama 40 tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. 40 tahun. Dan beliau mengatakan, selama puluhan tahun saya selalu mendapati muadzin adzan di masjid. Berarti tidak pernah ketinggalan. Sebelum adzan udah ada di rumah Allah. Maka turunannya lahirlah anak-anak yang soleh. Bahkan ada sebuah cerita menarik, saya singkat saya ceritanya. Putri beliau ini, beliau punya putri yang luar biasa. Bukan hanya cantik, tapi pintar luar biasa. Sampai membuat kepincut anak pemimpin, anak raja, anak presiden waktu itu. Tetapi tidak diberikan, tapi justru malah dikawinkan, dinikahkan dengan muridnya yang paling soleh. Dan tentu ini sesuatu yang mengagetkan murid. Pagi hari ketika muridnya ini izin kepada istrinya, putrinya tadi, mau kemana? Saya mau pergi untuk belajar kepada abimu, ayahmu. Apa kata putrinya? Gak usah, cukup di sini. Aku akan ajarkan semua ilmu ayahmu. Rupanya anak ini telah mewarisi semua kepandaian dan ilmu yang dimiliki oleh orang tua. Kembali kepada tadi, ayah yang soleh bisa memberikan manfaat untuk putranya di dunia, dan ternyata bukan hanya di dunia, termasuk kesolehan orang tua itu dapat mengangkat derajat anak cucunya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Ayat 21 dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min a'malihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahim." Dan orang-orang beriman, kata Allah, yang diikuti oleh anak cucu mereka,
dalam keimanan. Alhamdulillah dzurriyyatahum, kami himpun mereka bersama dengan keluarga besarnya sehingga berkumpul kembali di derajat surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alam min amalin syai'an, kami kata Allah tidak kurangi amal mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahim, masing-masing terikat dengan amal apa yang dilakukan. Ayat ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip beberapa riwayat dari Rasulullah SAW dan kemudian beliau komentar. Apa komentarnya? Beliau mengatakan hadza fadluhu ta'ala 'ala al-abna bi barakati 'amalil abna. Ayat ini adalah dalil yang kuat, tegas menunjukkan karunia Allah terhadap anak cucu karena keberkahan kesolehan orang tuanya. Jadi orang tua yang saleh dapat mengangkat derajat anak cucunya di surga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka semuanya mati dalam keadaan iman. Terakhir, Bapak-bapak sekalian, mengapa kita harus bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta yang kita keluarkan untuk mendidik anak kita, sekolah yang kita pilihkan, teman anak-anak kita, untuk kita pastikan semuanya itu harus menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Mengapa? Karena anak yang soleh pun ternyata juga bisa memberikan manfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat juga dapat memberikan manfaat. Di antara dalil yang banyak sekali, termasuk ayat 21 surah Tur tadi, itu adalah dalil yang kuat juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Setelah itu beliau mengatakan wa amma fadluhu ta'ala 'ala al-aba bi barakati 'amal al-abna. Adapun karunia Allah sebaliknya, karunia Allah terhadap orang tua karena keberkahan kesolehan anaknya. Apa? Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajatal 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat seorang hamba yang saleh di surga, diangkat derajatnya. Kemudian dia kaget dan bertanya, ya anna li hada, ya Allah, mengapa aku diangkat, dimuliakan seperti ini? Orang tua ini bertanya. Kemudian dijawab, bistighfar waladika. Ini adalah karena permohonan ampun anakmu yang telah kau didik, engkau biayai, engkau korbankan waktu untuk memberikan perhatian. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kesolehan mereka ternyata dapat mengangkat derajat orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW dan riwayat Sahih Muslim, idza mata Adam in qata'a amaluhu min thalath. Apabila manusia meninggal dunia terputus semuanya kecuali 3 yang terus mengiringi mayit sampai ke kuburan seterusnya. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat atau ilmu tafawwi, dan yang ketiga awwalan saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Maka di dalam riwayat lain dalam kitab hadits Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Imam Al-Tabrani meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, ada orang tua yang kaget ketika di surga dimuliakan, diberikan pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan, dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian dia bertanya, mengapa saya dimuliakan seperti ini? Maka dijawab, bi akhdi waladikum al-Quran, karena anakmu adalah orang-orang yang dekat cinta Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Maka pengorbanan harta, pilihan sekolah buat anak-anakmu sehingga menjadi anak-anak yang ahli Quran, itulah yang akhirnya menjadikan engkau dimuliakan. Makanya Bapak sekalian, kita harus selalu punya cita-cita dan sungguh-sungguh bahwa ada di antara anak kita yang harus hafal Quran. Dan itu bukan hal yang susah kalau kita mau. Agar anak-anak kita, karena anak yang hafal Quran, dia sama saja mempersembahkan untuk abi uminya, bapak ibunya, mahkota kemuliaan dan libas karamah, baju kemuliaan. Semoga kita semuanya dan anak-anak kita, keluarga besar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang saleh sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Qul qul ya astaghfirullahi wa lakum wa qul lil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan Ustaz ceramah pesan ini. Mungkin daripada jemaah yang bertanya atau bersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Tadi dikatakan Ustaz bahwa anak yang soleh atau orang yang soleh akan memberikan dampak positif kepada orang tuanya. Bagaimana kalau yang dianggap orang tua maupun anak itu adalah yang berlawanan dengan soleh atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah akan memberikan dampak atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu rahimahullah, sebagaimana kesolehan itu memberikan dampak positif bagi kehidupan seorang dan keluarganya, maka ketidaksolehan, keburukan, kemungkaran, kemaksiatan itu juga memiliki dampak negatif bagi dirinya dan keluarganya. Itu juga tidak bisa dipungkiri. Maka seorang ulama namanya Fudail bin Iyad pernah mengatakan, wallahi inni la ajidu athara ma'siyati fi darati wa ahli. Demi Allah, aku benar-benar mendapatkan pengaruh dari maksiatku kepada Allah itu tampak dengan jelas terlihat berdampak pada kendaraanku dan keluarga. Oleh karena itu ini juga bisa menjadi bahan evaluasi hasil. Kalau anak kita kok susah ya menguji kita terus, jangan-jangan memang kita masih terlalu banyak dosa. Kalau keluarga kita dalam kehidupan keluarga kita kok tidak pernah berhenti masalah problem dari satu tumbuh seribu dan seterusnya, maka bagian dari muhasabah kita, jangan-jangan memang kita perlu bersungguh-sungguh untuk menjadi kepala keluarga yang soleh, orang tua yang soleh. Jadi jelas ada pengaruhnya juga. Nah, sebagaimana kebaikan itu ada pengaruhnya, maka keburukan itu juga ada pengaruhnya. Oleh karena itu, disinilah mengapa dulu salafus soleh selalu mereka banyak beristighfar. Karena dosa itu pasti berpengaruh, punya pengaruh baik bagi pelakunya juga bagi lingkungan. Dan mengapa kemudian ada ajaran dalam Islam itu apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika seorang amar ma'ruf nahi munkar berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu sebenarnya bagian dari cinta. Itu untuk menyelamatkan. Bayangkan kalau tidak ada yang mencegah dari kemungkaran, apa yang terjadi? Semuanya akan tenggelam. Seperti kata Nabi, diibaratkan kita berada dalam kapal besar. Bayangkan kalau di rumah tidak dibiasakan ada nasihat-nasihat. Anaknya melakukan apa saja kemungkaran, kemaksiatan, dibiarkan, tidak ada yang meluruskan. Hancur rumah. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat kita. Kalau keburukan itu dibiarkan, tidak ada aturan, tidak ada regulasi, kemudian tidak ada kebijakan, kemudian tidak ada yang amar-ma'ruf nahi munkar, ya semuanya akan hancur. Kan Nabi mengibaratkan melakukan amar-ma'ruf nahi munkar itu seperti kita naik kapal besar. Ada yang naik di dek, ada yang naik di atas. Kemudian yang di atas itu kalau mau ngambil air, yang di bawah kalau mau ngambil air naik ke atas, melewati para penumpang yang ada di lantai atas. Nah, dalam hadis itu disebutkan riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, yang di bawah ini kemudian punya ide, kalau untuk ngambil air ngapain kita di atas? Capek. Bukankah ini zaman instan, efektif? Ya, kita pengennya cepat. Ya. Dan di bawah kita kan ada air. Kenapa nggak kita lubangin sedikit saja? Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya yang mengetahui, yang melihat, membiarkan orang tadi yang punya ide yang bagi sebagian orang dianggap cemerlang karena instan, karena efektif dan seterusnya. Karena muncul bahasa-bahasa itu, apa praktis dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau dibiarkan? Kata Nabi, fa'in taraku halal. Kalau yang tahu melihat sekecil apapun, entah di rumah, entah di kantor, entah di masyarakat, kemudian dibiarkan, apa? Halal, semuanya akan tenggelam. Wa'in akhadu, tapi kalau ada yang tahu kemudian mencegahnya, najau, semuanya akan selamat.
rumah itu akan selamat, kampung akan selamat, bangsa dan negara pun akan selamat, berlabuh dengan baik di tempat tujuannya. Maka rumah kita kapal besar, perumahan kita kapal besar, bangsa dan negara-negara kita ini adalah kapal besar, sehingga kita bertanggung jawab untuk menyelamatkannya dari kekaraman, jangan sampai karam. Jadi karena itu ada dampaknya, makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak, dampaknya akan luas. Karena boleh jadi sekarang selamat, tapi siapa yang menjamin kalau kita biarkan kemungkaran, ada narkoba beredar dengan sangat luas, kita diamkan, kemaksiatan, zina di mana-mana kita diamkan. Siapa yang menjamin kalau kita mati? Na'udzubillah, anak cucu kita tidak melakukannya, tidak tertular penyakit-penyakit sosial ini. Nah, oleh karena itu di sini amar ma'ruf. Jadi jelas sebagaimana kesalehan ada pengaruhnya positif bagi keluarga, maka keburukan pun ada pengaruh negatif bagi diri dan keluarga dan masyarakat juga secara Allah. Ya, lagi kita masih ada waktu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz diberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Berhubungan dengan zaman akhir ini Pak Ustaz, banyak anak-anak kita terpengaruh pada lingkungan oleh IT yang sudah merajalela. Dan dalam kita selalu dituntut untuk selalu memberikan perbaikan dan perbaikan. Di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Itu kan bentuk tanggung jawab kita orang tua terhadap anak dan keluarga. Yang saya tanyakan, memang orang tua sekarang untuk mendidik anak itu lebih dipengaruhi lingkungan, bukan hanya masalah anak kecil sudah merokok, meningkat menjadi narkoba, meningkat lagi kepada kejahatan. Apabila itu tidak ditanamkan jauh-jauh hari, tapi yang saya tanya itu pengaruhnya itu akan bisa di luar daripada di dalam rumah, Pak Ustaz. Itulah yang jadi PR kita sampai saat ini. Mohon jawaban dari Pak Ustaz. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, memang zaman ini sudah berubah. Ya. Masa-masa kecil kita dengan masa kecil anak kita sudah berbeda. Dan memang kemajuan teknologi seterusnya ini tidak bisa dihindari. Sesuatu yang terus akan mengalir, ya, seiring dengan perkembangan zaman. Dan karena itu metode dan cara mendidik anak juga menyesuaikan, berbeda-beda antara zaman satu dengan zaman yang lain. Tentu ada beberapa metode pendidikan orang tua kita terhadap kita dulu, mungkin ada yang kadang-kadang tidak relevan untuk diterapkan pada anak-anak kita. Ya, sebagian orang tua dulu kita dulu ya ada kesan otoriter, keras sekali mendidik kita. Ya. Tapi memang terasa sekali. Ya. Dulu kita biasa kan dibangunin sholat subuh itu, ya, dihajar ini, itu biasa. Tapi anak kita sekarang nggak bisa seperti itu. Dan juga ada beberapa yang nggak bisa ditiru. Tetapi ini sesuatu yang harus menjadi bagian dari tantangan kita. Oleh karena itu seorang orang tua juga harus banyak belajar juga dengan perkembangan yang ada ini, sehingga kita nggak boleh gaptek juga. Artinya tetap mengerti tentang hal-hal ini sehingga kita bisa berkomunikasi, bisa mengkomunikasikan ini kepada anak-anak kita, menerangkan positif dan negatifnya. Ya. Positif dan negatifnya. Dan yang paling penting sebenarnya kalau kita lihat tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam itu kan dimulai bukan sejak lahir, bukan. Dimulai dari proses memilihkan jodoh yang terbaik bagi anak kita. Kan itu prosesnya. Makanya at-thayyibun lit-thayyibat. Nah ini kan kita punya tanggung jawab karena rata-rata kita orang tua sudah punya anak-anak yang besar. Maka tanggung jawab kita memilihkan pasangan yang baik. Ya.
Kemudian kita sebagai orang tua seperti tadi saya katakan bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita soleh, rajin ibadah, rajin dan seterusnya kita. Nah, pada saat yang sama ya, kita tanamkan itu kepada anak-anak kita bahwa setelah kita bekerja keras, bersungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai keimanan, berusaha memerankan amanah ini dengan maksimal, kemudian terjadi apa yang terjadi. Nah, ini tentu pada akhirnya tidak lepas dari kita Tuhan Allah. Tapi kita punya ikhtiar, punya kesungguhan, mujahadah, sungguh-sungguh dalam berusaha mentarbiyah menjadi anak kita. Nah, dengan demikian nanti saya yakin itu pasti punya pengaruh ketika dia berhidup di lingkungan yang lain, itu punya pengaruh. Karena itu mentarbiyah, ya, menanamkan nilai keimanan itu tidak berhenti hanya ketika anak kita itu ada dalam lingkungan kita, tidak terus. Dan pada saat yang sama selain itu kita juga support dengan doa. Setelah kita berusaha secara maksimal, selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Tapi upaya maksimal itu harus kita lakukan. Nah, dimulai kalau kita baru berkeluarga, punya anak, dan dimulai dari menerapkan syariat Islam tentang kelahiran anak. Kan ada ketika umur 7 hari potong rambutnya, ditimbang, kemudian akikahi dan seterusnya. Dikenalkan kalimat tauhid. Ini semua sebenarnya proses. Semuanya ini proses. Ustaz, dulu kita nggak mengerti. Ya, sekarang anak kita udah besar, ya kita mulai nggak dari sekarang. Tentu tidak mulai dengan menggundul rambutnya lagi, tetapi kita mulai dengan bersungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai keimanan apa yang kita ketahui, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian kita mengetahui baik, kita komunikasi dan seterusnya. Selanjutnya kita support dengan doa dan mudah-mudahan kesolehan kita, kesungguhan ibadah kita. Seperti tadi, mudah-mudahan itu menjadi salah satu wasilah Allah melindungi mereka dari beragam keburukan. Seperti itu. Oleh karena itu ini penting dan maka kita juga tidak boleh gagap teknologi, kita juga harus tahu ya, sehingga kita bisa menjelaskan positif dan negatifnya kepada anak kita sehingga mereka pun bisa dewasa untuk menyikapi perkembangan ini dengan baik. Wallahu a'lam. Dari bapak sekalian kita cukup mendalam yang kita pelajari bermanfaat buat saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.